Tausiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah wa Siadah wa Sadatil Alawiyah Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Kepada beliau al-makan wa fursa falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi sadat sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para bapak pejabat pemerintah yang kami muliakan, khususnya Ketua Umum atau Nadhir dan seluruh takmir Masjid Agung Ampel Surabaya serta pihak keluarga penyelenggara Haul Agung Sunan Ampel yang ke-545 yang kami muliakan, Bapak Kapolres Tabes Surabaya, Bapak Wali Kota yang kami hormati, seluruh hadirin, para pecinta wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan hujan tapi masih bertahan bersama-sama mengikuti acara ini. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kitab Rabitul Alam Al-Islami dijelaskan bahwa memang mereka Wali Songo ini adalah keturunan dari Abdul Malik. Abdul Malik ini bin Alawi Ammil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat, dan memang karena sudah sangat lama dari awal kurun atau abad ke-6 Hijriyah itu Abdul Malik sudah melakukan safar atau rihlah keluar min Tarim ilal Hind, keluar dari kota Tarim Hadramaut ke India. Kemudian pada awal-awal abad 7 Hijriah atau 13 Masehi, tafarraqa ahfaduhu fi Kamboja wassin wa Thailand. Seluruh anak cucunya bertebaran, ada yang di Kamboja, ada yang di Cina, ada yang di Thailand. Termasuk yang di Kamboja adalah Sayyid Hussein yang kemudian oleh Al-Jawiyun Ahlu Jawa disebut dengan Jamaluddin Al-Akbar atau Jamaluddin Kubra, Jumadil Kubra, yang makamnya ada di daerah Wajuk di daerah Sulawesi. Tentunya sumbernya semuanya berawal dari Tarim, Ammul Faqih. Mereka Wali Songo Husainiyun, Tarimiyun, dan mereka dari Ammul Faqih yang makamnya sampai sekarang ada di Zambal di Tarim. Nah, berkat mereka inilah yang mau keluyuran ke beberapa negara termasuk ke tanah Jawa ini, Islam bisa tersebar kemana-mana. Jadi Jamaluddin Husain, Sayyid Husain atau Jamaluddin Al-Akbar ini punya putra, di antaranya adalah Ali Ali rahmatullah. Kemudian beliau punya saudara Ishaq dan Ali Al-Murtada. Sementara ada juga Ali Nurul Alam yang kemudian turunnya adalah ke
Abdullah, lalu Hidayatullah, Syarif Hidayatullah yang merupakan jaddu Salatin Syirbun wa Banten, kakek leluhur dari para sultan-sultan Cirebon dan Banten. Kemudian ada Barokat. Barokat ini yang kemudian turunnya adalah Malik Ibrahim. Kemudian ada seterusnya sampai ke bawah, termasuk yang di Tuban, Ibrahim yang di Tuban. Jadi Ibrahim Asmara, ini dari Ibrahim Asmara bin Jamaluddin, semuanya dari situ muaranya. Nah, Ibrahim Asmara ini beliau di Cempa menikah dengan putri Cempa, Candrawulan, yang kemudian punya putra Ali rahmatullah, yang kemudian kita sebut dengan Ahmad rahmatullah Sunan Ampel, ya. Kemudian ada saudaranya Ishak dan Ali Al-Murtada. Nah, demikian bahwa sejarah ini memang ke bawah sudah mulai simpang siur. Maka salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia, di tanah Jawa adalah dari India, dari Cina, dari Cempa dan seterusnya. La, mereka dari Tarim, tapi mereka ubur. Dalam perjalanannya itu mereka mampir singgah di India, di Cempa, di Cina dan seterusnya, di Thailand. Dan di setiap daerah yang disinggahi mereka menyebarkan Islam. Dan Ali rahmatullah yang mulaqab dengan Sunan Ampel menyebarkan Islam di tanah Jawa dan menjadi pembesar serta Abul Aulia Tis'ah, menjadi semacam bapak dari para wali songo yang ada di tanah Jawa ini. Para hadirin sekalian rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kehadiran kita di tempat ini memang tentunya karena berangkat dari kecintaan kita kepada para wali Allah, terutama kepada yang kita hauli Maulana Sunan Ampel ini. Tentunya kecintaan itu harus kita buktikan, karena kita sekarang ini di zaman yang fitnah, zaman yang kita sudah banyak dibingungkan, di mana sejarah dibolak-balik, ada yang dihilangkan dan seterusnya. Belum lagi ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan macam-macam. Nah, jadi di zaman seperti ini, bahkan sampai maaf-maaf PBB mau menetapkan ada hari lagi namanya hari anti-Islamophobia. Padahal Islamophobia itu artinya sudah anti-Islam. Berarti kalau hari anti-Islamophobia, hari anti-Islam. Nah, apa enggak bingung kita? Nah, ini persis yang digambarkan oleh Al-Imamul Haddad, wasirna hayara fi mafawizi jahlina nushabbahu bil bahmis suwairahatil ghufli nukhabbatu la nadri tariqa ilan naja wabil jawri namhu sunnatal birri wal adli. Kita ini sekarang kebingungan dalam kebodohan kita, bingung dengan kebodohan kita. Kemudian kita seperti binatang ternak yang dilepas, tidak tahu arah, tidak mau kemana. Dan dengan kezaliman kita menghapus ajaran kebaikan dan keadilan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dan oleh para penerusnya, termasuk para wali songo, termasuk yang kita sekarang ada di depannya di makamnya ini. Jadi para hadirin sekalian, di zaman seperti ini memang tidak ada yang lebih manfaat selain mendekat kepada mereka para aulia Allah. Kita ini sekarang di zaman kalau kumpul sama orang yang hidup, hati kita menjadi mati. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang di ahli kubur, yang ada di makam seperti Sunan Ampel, justru hati kita menjadi hidup. Nahnu fi zamanin
idza zurnal ahya matatil qulub wa idza zurnal mauta hayyatil qulub. Jadi ini zaman kita sekarang yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi di zaman seperti ini tidak ada yang lebih manfaat kecuali seperti amalan-amalan seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota, tentunya tidak hanya doa dari para ulama, para masyayikh, tapi juga masukan-masukan dari para ulama juga harus didengar dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam kebijakan. Karena memang itulah sebaik-baik umara yang mau mendatangi ulama, dan sebaliknya sejelek-jelek ulama yang datang kepada umara dengan membawa kepentingan-kepentingan pribadi dan seterusnya. Maka tentunya para hadirin, dalam kesempatan yang baik ini Al-Faqir ingin menyampaikan, tentunya kita ini sudah cukup bingung, jangan lagi kita dibingungkan dengan yang lain-lain. Kita enggak usah lagi lihat mereka-mereka yang aneh-aneh. Ikuti saja ajaran Sunan Ampel, ikuti saja ajaran Wali Songo. Jangan sok-sokan yang tidak punya kapasitas, jangan mau sok jadi tokoh, jangan mau sok berkomentar dan seterusnya. Kita harus tahu diri. Sekarang ini sudah bingung semua, antara yang halal dengan yang haram sudah membingungkan. Padahal Nabi SAW sudah jelas, dawuhnya Nabi SAW sudah jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal bayyin, jelas. Yang haram bayyin, jelas. Ya tentunya jelas, ya jelas status hukumnya, jelas dalilnya, ya juga harus jelas tulisannya. Jangan nanti halal tulisannya tidak jelas terbaca haram atau terbaca halaka. Harus jelas semuanya, karena memang bayyin, jelas. Nah, jadi sekarang ini memang sudah zaman seperti ini, tidak ada lagi kecuali kita melestarikan mengikuti ajaran Wali Songo. Lihat dengan berkat Wali Songo ini, alhamdulillah berkatnya mereka keluyuran. Kalau tidak ada yang keluyuran dari Tarim ke Indonesia, ke Nusantara ini, maka Islam tidak akan masuk ke sini. Jazahumullahu khairan, jazahumullahu an hadhil ummati khaira ma jazabihi ibadahus salihin. Kita ucapkan kepada mereka terima kasih, maka sebagai ucapan terima kasih kita wujudkan dalam bentuk termasuk acara haul ini. Sekarang haul yang ke-545, dan tentunya dengan haul ini kita tidak hanya membaca yasin dan tahlil dan hanya ngalap berkah, tapi juga kita mengambil pelajaran yang berharga. Pulang dari tempat ini menjadi lebih baik, iman kita meningkat, akhlak kita jadi lebih baik, akidah kita terjaga, dan semua kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita, urusan dunia dan akhirat kita insya Allah menjadi lebih baik. Kita berharap majelis ini walaupun dalam keadaan hujan menjadi saksi buat kita kelak di hari kiamat bahwa kita pernah berkumpul di tempat ini, dan insya Allah kita kelak dikumpulkan bersama mereka di bawah bendera Maulana Ahmad Rahmatullah Ali Rahmatullah Sunan Ampel, di bawah bendera para Wali Songo, di bawah bendera para aulia ilahi salihin, dan dikumpulkan bersama ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Demikian, karena situasi yang hujan, maka Al-Faqir hanya bisa menyampaikan hal ini yang sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.